Ada internal, ada eksternal. Internal Indonesia, eksternal Indonesia, internal saya dan eksternal. Internal saya ini dulu dididik menjadi guru, sampai kemudian jabatan terakhir saya ngajar di Fakultas Peternakan di Purwokerto. Sebagai seorang guru, dia ingin melihat generasi muda lebih baik. Itu internal, dengan internal ya. Dan pengalaman saya ber-NGO itu memang memperjuangkan situasi yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia. Dan pada waktu itu eksternalnya adalah dalam pemerintahan Soeharto. Kita mengalami bagaimana hak-hak dasar itu dikekang betul, gitu ya. Secara ekonomi lumayan, tapi hak dasar, hak sosial, politik, warga sangat terbatas. Nah itu internal saya, eksternal saya, situasi Indonesia. Sekarang internal Indonesia dan eksternal Indonesia. Internal Indonesia, yaitu tadi dalam pemerintahan Soeharto itu, kalau dibandingkan dengan di luar, sebetulnya Indonesia pada posisi jalan pintas. Di luar itu jauh lebih maju. Misalnya tangga Malaysia. Guru-guru saya sekolah dasar dulu pergi ke Malaysia, ngajar di Malaysia, karena Malaysia lebih terbelakang daripada Indonesia. Tapi dalam waktu 20 tahun, Malaysia jauh lebih maju daripada Indonesia. Apalagi dengan dunia lain. Saya pergi kemanapun. Dari 5 benua saya sudah pergi. Saya bersyukur melihat itu, sehingga lalu ada pertanyaan dalam diri saya, apa yang bisa saya lakukan untuk Indonesia supaya tidak tertinggal dari itu. Jadi itu eksternalnya, kembali lagi internal, dan itu berpacu. Dan kemudian ada juga internal di sini. Waktu itu kita di bawah USI Kanada. Kita mendapat bantuan dari USI Kanada. USI Kanada karena memandang Indonesia bukan negara miskin, dia mau pulang. Banyak organisasi waktu itu pada tahun 90-an itu mau pulang. Saya melihat, oke, mau pulang berarti harus berdiri sendiri kan? Itu yang saya pakai sebagai alasan untuk kemudian mengajukan pada USI Kanada, kalau Anda nanti mau pergi, saya kira kita harus mempersiapkan diri untuk apa yang kita bisa sumbangkan untuk Indonesia. Jawaban saya adalah, saya mau mengusulkan untuk pendidikan kepemimpinan, karena Indonesia pada periode manapun butuh pemimpinan yang baik, kepemimpinan yang berjiwa demokratis, hak asasi manusia dan sebagainya. Dan itu pasti Soeharto nanti ada zamannya, dia akan turun, pasti ada pengganti. Nah, kita mempersiapkan pengganti-pengganti itu. Bukan hanya untuk zaman Soeharto, tapi generasi-generasi itu harus selalu disiapkan pemimpin baru. Maka saya menyiapkan konsep untuk civic education for future Indonesian leaders. Jadi agak besar. Dan teman-teman saya di sini mengatakan, waduh, pikirannya besar banget. Harus besar supaya memacu orang untuk melakukan sesuatu. Itu ide dasar CPU. Saya proposalkan pada tahun 91, ditolak. Jadi 90 bergulut itu ditolak 91. 92 saya usulkan lagi, tolak lagi. Sama USI Kanada. Alasannya macam-macam. 93 saya ajukan, ditolak lagi, tapi diberi $10.000. 93, 94 ditolak lagi, tapi diberi $50.000 untuk membangun kantor ini. Waktu kita sudah beli, karena saya sebagai konsultan, hasil konsultasi masuk ke kantor, kemudian itu menjadi aset kita, dan kita membeli tanah dan sebagainya. Jadi bukan uangnya USI Kanada. Kita membeli tanah itu karena ada konsultasi yang saya lakukan, dan kemudian itu membeli tanah. Kemudian kita tanah sudah punya, tolong dibantu gedung dan sebagainya. Program nanti saya berhubungan dengan Jerman untuk membuat sekolah. Jadi hanya gedungnya aja. Berapa fasilitas ini? Waktu itu saya minta 200.000. Itu yang ditolak terus sampai 4 kali ditolak. Tapi yang terakhir akhirnya tahun 96, waduh, kamu nggak bisa ditahan ini. Ya, saya merasa saya tahu situasi itu untuk Indonesia. Kalau kita mau berkontribusi ke depan Indonesia, ya ini konsepnya. Pemimpin-pemimpin masa depan. Akhirnya tahun 96 waktu itu, oke deh, dikasih 200.000. Kalau menjadi fasilitas itu, data yang saya dari sana, data yang sana. Programnya kemudian saya minta organisasi lain untuk membiayai pengembangan kurikulum 200 juta. Kurikulum dikembangkan, selesai. Kemudian ada teman saya, ketua Sekjen NU Indonesia, Sekjen Gus Dur. Saya bilang sama dia, saya punya konsep gini mas, untuk Indonesia ke depan. Bagus, bisa nggak saya minta kurikulumnya? Boleh, saya kasih kurikulum. 200 juta harga kurikulum untuk membuat. Teman saya protes semua di sini. Protes nanti, loh ini tuh, itu kan rahasia perusahaan. Dia bilang, nggak ada rahasia perusahaan. Kalau you punya ilmu, you keep by yourself, you tidak akan maju. You nanti akan mundur. Jadi kalau ada sesuatu, share kepada orang lain.
Demokrasi itu Indonesia itu tidak bisa hanya hasil kita sendiri, tidak mungkin. Kita harus bekerja sama dengan banyak. Nah, itu juga menjadi sparring partner gitu. Jadi Anda selalu butuh internal, eksternal, bagaimana menggabungkan dan merumuskan itu ke depan dan sebagainya. Itu saya bilang. Saya pernah menghitung, kalau total seluruh yang sudah kita latih, sebenarnya lebih besar dari itu. Saya perkirakan sekitar 12.000 alumni Indonesia dan Timor Leste. Sebagian besar itu sebenarnya Aceh, Papua, Timor Leste. Itu daerahnya. Karena itu Meta bagus sekali. Waktu saya mengatakan pada dia, coba bangun satu network. Idenya memang dari saya, karena saya mengevaluasi ICW. ICW anti korupsi. Saya evaluasi ICW, ternyata anti korupsi itu pecah-pecah. Lalu kita jalin di sini. Lalu kita membentuk yang disebut Watch Terminal. Itu menggarap alumni. Nah, ini yang seharusnya dilanjutkan. Kalau ini dilanjutkan, itu mekarnya jadi banyak. Satu. Nomor dua, ide ini sebenarnya sudah di-copy juga. Gajah Mada, misalnya aja, waktu saya mengembangkan konsep History of Thought, Gajah Mada membuat. Ada organisasi di Jogja lain juga membuat. Jadi ada 3 di Indonesia. Tapi kita yang mendahului. Kemudian di-copy lagi di Jakarta. Jadi ada istilahnya program sustainability. Jadi banyak orang yang mempunyai program semacam ini dan melakukan. Bagus. Jadi itu yang harus dikembangkan. Jadi kita harus mengembangkan alumni, mengembangkan program ini di-copy oleh banyak orang, itu bagus. Dan menurut saya harusnya begitu, supaya Indonesia makin cepat untuk lebih merdeka, supaya tidak ketinggalan dari negara-negara lain. Saya akan bertanya kepada mereka, apa yang sudah Anda lakukan? Karena begini, kami dari awal itu berprinsip bahwa kami tidak merupakan sekolah yang mengajarkan ideologi tertentu. Enggak. Kita itu menawarkan berbagai pemikiran yang sudah berkembang di dunia ini. Sejarah pemikiran misalnya, itu dari sebelum tokoh-tokoh filsuf-filsuf Yunani gitu, atau filsuf Yunani paling awal sampai sekarang. Jadi kita memicu orang melihat realitas dunia, mengolahnya, merefleksikannya, dan memilih. Terus melakukan. Maka pertanyaan nanti teman-teman ada apa yang sudah Anda lakukan? Karena kami hanya memfasilitasi supaya dia menjadi kritis dan memilih sendiri. Saya tidak pernah mau pilih ini, pilih itu. Nggak ada gunanya. Orang itu mau merdeka. Semua orang mau merdeka. Jadi kita tinggal sebetulnya hanya menawarkan alat-alat, metode yang kemudian dia harus memilih sendiri. Pilihan mereka, pilihan dia, dan pilihan yang paling baik. Kami itu hanya mengantar supaya orang punya pilihannya sendiri. Itu betulnya. Nanti saya harus tanya, benar nggak ini? Jadi artinya memilih dengan bagus nggak? Memilih dengan bagus artinya adalah bukan bagus menurut saya, menurut dia sendiri. Jadi yang penting dia bisa menganalisis dengan baik, kemudian memilih yang paling baik menurut dia. Dia itu dengan sejarahnya, dia dengan komunitasnya, dia dengan visinya dia dan sebagainya. Jadi supaya dia menjadi dirinya sendiri, menyumbang untuk Indonesia.